Kiai Nawawi adalah kiai gurunya Hadratus Syekh Simbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga gurunya pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Jadi pendiri Muhammadiyah bersama pendiri NU niki tunggal guru. Sien sami-sami mondok ngaji wonten ngarsane Syekh Nawawi Banten yang telah hijrah mukim ke Makkah Mukarramah sana. Maka tunggal guru ojo ganggu, tunggal kiai ojo ngriwuk-ngriwuki. Wong tunggal guru, tunggal kiai ayo sing oh ya Gusti Allah. Memang Allah hayyul la yamut, baqil la yazul. Salawat salam serta barokah mari kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Rasul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah merintis haul. Haul ini di Indonesia telah mendapat restu dari dua keputusan. Satu keputusan Muktamar Thariqah Mu'tabarah Nahdiyah, yang kedua di Pekalongan pada tahun 1959 Masehi. Berikut keputusan Konferensi Besar PB Syuriah NU di Jakarta pada tahun 1961 Masehi bahwa kaul ini resmi mengikuti sunnatin nabiyyi wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Monggo disyukuri, alhamdulillah. Selamatan kematian haul yang berangkat dari agama, dari syariat. Ya haul ini ada selamatan kematian namanya Bujeng Ungkur. Enten mboten? Itu berangkat dari adat istiadat. Dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, kitab karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Thummal Makki. Kiai Nawawi adalah kiai gurunya Hadratus Syekh Simbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga gurunya pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan. Jadi pendiri Muhammadiyah bersama pendiri NU niki tunggal guru. Sien sami-sami mondok ngaji wonten ngarsane Syekh Nawawi Banten yang telah hijrah mukim ke Makkah Mukarramah sana. Maka tunggal guru ojo ganggu, tunggal kiai ojo ngriwuk-ngriwuki. Wong tunggal guru, tunggal kiai ayo sing satu nusa. Bon selak bengi. Dalam kitab Nihayatuz Zain karyanya Syekh Nawawi Banten diterangkan bahwa selamatan kematian, hitungan selamatan kematian itu kebanyakan berangkat dari adat istiadat budaya masyarakat. Selain haul ini, kalau haul ini berangkat dari syariat, berangkat dari agama, maka tadi telah saya terangkan selamatan pertama, selamatan kematian namanya selamatan Bujeng
Ungkur. Setelah itu ada selamatan 3 hari. Ini juga selamatan yang berangkat dari adat istiadat budaya masyarakat. Setelah 3 hari ada selamatan 7 hari tarik ulur antara agama dan budaya. Kata Imam Tawus bin Kaisan, ini adalah tokoh dari tabi'in. Imam Tawus ndawuhaken bahwa selamatan 7 hari itu sudah ada semenjak sahabat Nabi. Pada era sahabat Nabi sudah ada selamatan 7 hari. Setelah 7 hari ada selamatan kematian apa? 40 hari. Ini berangkat juga dari adat istiadat. Setelah 40 hari ada lagi nyatus. Ini juga dari adat. Itu loh, nyatus itu loh adat. Sedekah dari Islam. Halo, paham napa mboten? Sedekahnya dari Islam, hitungan 100 harinya itu yang dari adat. Mari nyatus ada selamatan apa? Mendak niku kaul. Kalau di sana kaul, kalau di sini mendak. Kok mendak rek? Iya, pendak wafate ayah saya. Kadang pendak geblake ngono ya. Oh, kok geblak barang. Mbok ya pendak wafat. Ini kaul, ini berangkat dari agama. Ini berangkat dari syariat. Pertama kali yang melaksanakan haul Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diterangkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya, fi Syu'abil Imaniyah dari Imam Waqidi. Beliau Imam Waqidi dawuh, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhudin fi kulli haul, yang artinya bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap setahun sekali melaksanakan haul. Haulnya pahlawan Islam yang telah gugur pada perang Uhud dan sekaligus dimakamkan di Jabal Uhud sana. Haulnya Nabi yang nampak dalam hadis ini yazuru niku ziarah, ziarah niku teko niku mara kiya. Maka haul ini yang paling penting nomor loro nggo. Lah lek mung teko ora nek sing nggawa ya garing. Wong slametan kematian, ya teko ya gawa. Nomor 3 teko tapi ora gawa, kaya kula matur bares mawon. Kula teko tapi ora. Pira-pira ta gelem teko masih ora. Nomor 4 ora. Sik ta ora teko. Ora teko, tapi lho ora teko kok nggawa iki apa rek? Ora teko tapi ngirimno online teng panitia. Sekian, ini untuk haul. Saged nambe? Sae niku. Lah yang nomor 5 niki sing mboten sae wis ora. Teko ya ora. Nggawa. Kita datang malam ini pada haulnya Mbah Kiai Nawawi atau Mbah Kiai Slamet Riyadi. Cek oleh barokah Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani jae oleh barok kae mulane ta. Inilah haul yang dilaksanakan oleh baginda Rasul, yaitu ziarah yang diziarahi syuhada Uhud, jumlahnya tidak kurang dari 70 orang yang gugur pada perang Uhud tersebut. Maka model bentuknya yang dihauli Nabi niki juga beraneka ragam, tapi yang menyamakan satu saja, yaitu perjuangan. Halo, siapa yang berhak dihauli? Orang yang telah berjasa. Siapa? Orang yang telah berjasa. Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dirini Ad-Damiri didawuhkan dalam kitab namanya Al-Manhajus Sawiyyi. Wis mantuk-mantuk selak bengi. Ada kitab besar namanya Al-Manhajus Sawiyyi. Ya, di sana diterangkan dawuhipun Syekh Abdul Aziz Ad-Dirini, ada 5 kelompok manusia. Kalau meninggal dunia, hendaknya kita ini nangisi, merasa kehilangan berat, harus berduka cita. Halo. Ana wong 5 lek sedo ayo ditangi karena merasa kehilangan. Memang orang ini orang yang berjasa, dikauli seperti saat ini. Siapa itu? Yang pertama al-alim atau al-ulama. Mautul alim zulmatun. Kematian ulama bisa menyebabkan retaknya Islam yang tidak bisa ditambal sampai nanti hari kiamat. Maka semakin banyak ulama yang meninggal, retaknya Islam ini juga semakin lebar. Carane nutup nggih niki diangkat jati dirinya, diangkat riwayat manaqibnya, insya Allah akan muncul generasi penerus penyambung dari Pak Kiai yang telah wafat tersebut. Seperti di sini, kaule Mbah Slamet Riyadi selalu diangkat setiap tahun. Akhirnya putra-putra Mbah Yai muncul mampu meneruskan perjuangan Mbah Kiai. Wis muga-muga terus abadi. Pondok Jami'atut Tholibin, karena ada generasi penerus yang mampu melestarikan perjuangan Mbah Kiai tersebut. Karena Mbah Kiai memang selalu dikauli. Halo. Lalek meneng wae Kiai mati ora ditangisi, ora dikauli, insyaallah ya adem anyep, tidaklah muncul generasi yang akan meneruskan perjuangan Pak Kiai tersebut. Yang kedua al-wali, ayil aulia. Kematian wali ayo ditangisi. Yang dimaksud waliullah, waline Gusti Allah. Niki sing kathah wali murid kon bayar terus, wali kota dibayar terus. Ono wali sedo ditangisi, kita merasa kehilangan. Mautul waliyyi mangkosotun. Mautul waliyyi mangkosotun. Kematian wali menyebabkan berkurangnya orang yang mampu mengetahui hal-hal yang rahasia, hal-hal yang gaib. Orang-orang yang mampu mengerti, mengetahui hal-hal yang gaib itu wali. Wali itu punya mata ganda. Ada mata kasab, mata kepala, namanya basor. Ada mata hati, namanya basiroh. Tengriki pandangan mata, tengriki yang jerone ati waskito.
wali ki duwe waskita, awas iki cetha. Kula jenengan boten eruh wali eruh, mulane lek mbedukun golek wali. Kok mentrengi aku rek. Kalau penjenengan menghadapi kesulitan, ingin pencerahan dari orang lain, carilah orang-orang yang memang benar-benar tahu mengerti tentang rahasia. Halo, halo. Sing eruh aja mung kemeruh. Kemeruh ki jane ora. Ruh tapi gayane kaya roh, lalek roh temenan. Ayu karo kemayu. Sae pundi? Pinter karo sae pundi? Eruh karo kemeruh. Sae pundi? Mulane sing cedhak tenggene wali. Lah sing ngerti karo wali niku nggih wali. La ya'riful wali illal wali. Tidak mengerti kalau itu wali selain wali. Maka ngarani orang lain kamu wali belum tentu bener. Apa awakmu ya wis wali kok wis wani ngarani orang itu wali? Sing ngerti wali ya wali, sing ngerti orang itu alim ya orang yang alim. Lane golek wali sing bener ngerti hal-hal yang rahasia. Apa rahasia? Semua rahasia ini akan bisa dikuasai oleh para wali-wali. Maka lek wali sedo ayo podo ditangisi dikauli. Nomor 3 al-mujahid, orang yang berjuang. Berjuang itu di Indonesia jihad, kalau di Palestina perang menghadapi Israel. Niki bolo Israel napa bolo Palestina? Palestina tak Israel? Ayo sing tegas, Palestina apa Israel? Aku muni Palestina jenengan yes. Aku muni Israel panjenengan Israel. Palestina. 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 Di sana jihad perang karena memang ada musuh, ada lawan. Tapi kalau di sini jihad berjuang. Siapa lawan kita di sini? Ndak ada. Wong kabeh ki ya dulu re kanca, ne tangga, ne bangsa, ne ngono to. Bolone dhewe ta iki kabeh satu nusa, satu baha, bineka tunggal ika. Ya apa perang? Ndak enek perang dek kene. Yang ada berjuang. Beriku kok berju iku maju, uang iku. Berjuang kuwi harus kok harus mampu menyisihkan waktu untuk Islam, untuk ilmu, untuk masyarakat, untuk pondok pesantren, untuk pengajian. Panjenengan bisa nyampe di tempat ini pasti sudah neng omah ya repot ngantuk enak tuh ru lah kok rawuh re nih iki mesti berkangelan wong berjuang. Jiwa pejuang harus loro ju maju pantang mundur. Ini dadaku mana dadamu, rawe-rawe rantas malang-malang potong maju tak gentar. Bener toh niku? Ayo membela yang benar apa membela yang bayar? Jujur saja, membela yang bayar apa membela yang benar? Loh, membela yang benar ya. Dengan ini maka akhirnya Indonesia tetap
merdeka lho. Itu dulu lahir kan nalika perang 10 November. 10 November berangkat dari 22 Oktober, resolusi jihad dari NU untuk umat masyarakat. Fatwa NU. Ada pertanyaan dari Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, orang Blitar. Mulane Bung Karno, kata Mbah Yasin Yusuf, Mubalik Blitar tempo dulu yang viral, Mbah Yasin Yusuf sing sepuh-sepuh mireng ngajine Mbah Yasin. Nggih, nate mireng. Mbah Yasin iki lek dawuh Bung Karno ilang NU-ne kari bongkar. Kok mentelnya aku banyak. Mbah Yasin sing dawuh. Mbah Yasin dawuh Bung Karno ilang NU-nya tinggal bongkar. Memang NU ada di mana-mana. Sampai abjad itu ada NU-nya. Huruf yang nomor 14, huruf yang nomor 15, N dan O. Hilang NU, hilang abjad. Abjad hilang, goblok kabeh. Alhamdulillah abjad tetap abadi, di dalamnya ada N dan O. Ayo digoleki. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Jane NU tenan apa ora iki? Ayo sing tegas, tak baleni. A, B, C, menengo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. NU apa? Dulu NU pakai O, panjangane Nahdlatul Owe lama. Soekarno, Soekarno, Harun, Haruin. Nah sekarang jadi U, Nahdlatul lama. Dulu NU pakai O. Lah waktu itu masih pakai O. Tentara Sekutu mendarat untuk Jawa Timur di Surabaya. Padahal Indonesia merdeka masih 2 bulan. Agustus tanggal 17 tahun 45 Indonesia merdeka. Agustus, September, Oktober penjajah baru datang. Tentara Sekutu, pimpinan Inggris, Belanda ada di dalamnya. Untuk Jawa Timur mendarat di Surabaya. Ngomong kali Presiden Bung Soekarno, kami datang kemari akan mengurus tahanan-tahanan yang ada, mulai tahanan Portugis, tahanan Belanda, sampai tahanan Jepang. Bung Karno oke. Tapi satu saja, jangan sampai sampean ngutik-ngutik kemerdekaan, karena kami sudah merdeka masih berumur 2 bulan. Tentara Sekutu oke. Ternyata setelah masuk di penjara, Tentara Sekutu mempersenjatai tahanan-tahanan yang ada. Ini yang menjadikan polemik tidak indah. Akhirnya, lalek ngono, iki arep jajah maneh, arep kembali jajah Indonesia. Bung Karno takon dengan delegasinya kepada Hadratus Syekh Simbah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Halo. Bagaimana hukumnya mempertahankan kemerdekaan? Mbah Hasyim tidak serta-merta menjawab. Tunggu dulu musyawarah. Keputusan musyawarah menjawab bahwa hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia wajib fardu ain. Kalau terjadi perang, maka perang melawan Tentara Sekutu, mempertahankan kemerdekaan hukumnya juga kok watuk ya apa rek?
wajib. Kalau mati perang melawan tentara sekutu, mati syahid. Lah niki sing merangsang semuanya ringan datang ke Surabaya, maju tak gentar. Terjadi perang terbuka di kota pahlawan Surabaya dipimpin oleh Bung Tom. Oh kok piye to sampean ra apali? Bung Tomo dengan pekik takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngish karima aumut syahida, hiduplah kamu menjadi bangsa Indonesia yang merdeka, atau kalau mati jadilah kamu mati syahid. Hidup merdeka, mati syahid. Semboyannya hanya dua itu. Wah, akhirnya seru perang terbuka di Surabaya. Setelah seminggu sebelumnya Brigjen Warson ya yang memimpin tentara Inggris modar. Semono ae wong penjajah rasa wafat, bongkone ora apa-apa. Siapa? Brigjen Warson modar, lalu diganti yaitu Brigjen Malabi. Akhirnya tepat 10 November Brigjen Malabi juga modar juga, mati juga, diserang oleh tentara kita dipimpin Bung Tomo. Waktu itu ada kiai dari Buntet Cirebon namanya Mbah Kiai Abbas ya, menyerang tentara sekutu dengan senjata pakai batu. Pakai apa? Batu yang sudah diisi dimasuki Hizib Nasor. Seperti kemarin tentara Iran menyerang tentara Israel pakai rudal namanya rudal sijil. Apa? Sijil berangkat dari ayat Al-Qur'an tarmihim bihijaratim min sijil. Inilah batu yang untuk menyerang Brigjen Malabi. Brigjen Malabi terkena batu, jatuh tidak sadarkan diri, kemudian diserang kalian santri Tebuireng namanya Harun. Bukan saya, kalau saya Harun Ismail. Santri Tebuireng namanya Harun. Harun meledakkan bom clear. Akhirnya Brigjen Malabi hancur. Tapi Harun sendiri juga kebledosan bom. Akhirnya Harun ya wafat. Lek Harun wafat, lek Brigjen Malabi bongko ngono. Lek Harun santri Tebuireng. Akhirnya gagal ya, tentara sekutu gagal, ndak jadi jajah kembali Indonesia, dan sampai sekarang tetap merdeka sekali merdeka. Muga-muga merdeka donya akhirat, amin. Muga-muga merdeka lahir batin, Allahumma amin. Coba ndak ada NU, halo sejarah ya, coba ndak ada NU, boleh jadi Indonesia merdeka hanya 2 bulan saja. Setelah itu kembali dijajah penjajah baru, yaitu tentara sekutu pimpinan Inggris. Maka dari resolusi jihad jadilah hari santri nasional, dan insya Allah sekedap malih di bulan ini kita akan memperingati hari santri nasional. Dulu resolusi jihad, sekarang jadi hari santri nasional dengan kepres keputusan Presiden nomor 22 tanggal 22 bulan Oktober tahun 2015 yang ditandatangani resmi oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Maka ayo dirayakan hari santri. Perayaan hari santri nasional bagi kita hukumnya wajib, dan makna substansi, makna hakiki dari peringatan hari santri hanya ada 2 poin saja. 1, ngaji,
loro nderek kiai. Baleni. Halo. Pengertian makna yang hakiki dari peringatan Hari Santri hanya ada dua. Siji ngaji, loro nderek. Makanya anak-anak ayo padha kon ngaji, lebokno pondok Jami'atut Thalibin cake diulang ngaji. Hakikat peringatan Hari Santri ngaji, bolak-balik memperingati Hari Santri, tapi ora ngaji jenenge mung oleh kelontongane wae. Kok mendelengi aku ra? Ayo diresapi, dihayati betul. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo sing seneng ngaji, anak-anak diaturi ngaji, dikirimno teng pondok pesantren, ragate murah, meriah, mengarah, asah, asih, asuh, jadinya asoi. Alhamdulillah. Terus ke mboten? Terus ke ya. Yang berikutnya berjuang, maju, pantang mundur. Lalu yang ketiga uang ya apa? Berjuang harus ada uang. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, yang kedua dengan jiwa ragamu. Yang pertama berjuang, makanya pakai uang. Muga-muga sugih duit. Kok meneng wae mbuh ae lho. Derek dongane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pada usia sepuh berdoa. Dongane kula jenengan dereng nate ngamalaken ngeten, Allahumma ja'al ausa'a rizqika alayya indaki barisinni wangtita'i umri. Ya Allah, jadikan lebih longgarnya, lebih luasnya rezeki saya di waktu usia saya hampir habis, di waktu saya sudah sepuh. Ya Allah, kula sepuh niki jenengan paringi rezeki sing luwih jembar. Allahumma, lek manut Nabi mboten manut nafsu, lek manut Nabi mboten manut karepe dhewe, lek manut Nabi ora manut sak sire dhewe, ora manut sak penake dhewe, tapi ada yang diikuti Gusti Kanjeng. Lek wis sepuh kuwi lho nyuwuna muga-muga rezekine luwih jembar. Sian ijin nom rezekine jembar bareng wis sepuh meneng wae ra luwih jembar. Tiang niki lek ampun sepuh butuhe duit malah saya nemen. Putune kon ngumbahno sandangan ora budal, lek ora di opahi. Tiang niki lek sepuh mangane njaluk enak, mangan enak ki ya duit, pulsa ki ya butuh duit, bensin ki ya butuh duit, pengajian iki ya butuh duit, terap ki ya kotak-kotak ngono ki kuwi asale ya duit, ra nek duit kuwi ya. Lani muga-muga diparingi rezeki sing luwih jembar. Allahumma amin. Allahumma atina fid dunya hasanah, termasuk rizqan wasi'ah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lek ndek hadis pakai Allahumma. Kalau ayat Qur'annya Rabbana. Kenapa beda? Kalau pakai Allahumma akan bebas. Mangke mandek urung teko akhir ayat niki mboten sah mengulang, dipersilakan karena ini sudah pakai aturan doa, yaitu pakai Allahumma, mboten pakai Rabbana. Kalau pakai Rabbana niku taksih mengikuti redaksi resmi dari Al-Qur'an. Fahim tum? Paham mboten? Teng hadis Riyadhus Shalihin
kula niku nembe maos teng griya niku ketemu Allahumma. Kanjeng Nabi maringi donga niki diganti Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah. Mandek kena lek Allahumma, lek Rabbana mboten kena. Terusno. Wong ayat Quran ora wakaf kok mandek. Ayat Quran lek ora wakaf aja mandek. Lek wasal ya wasal, wakaf ya wakaf. Apa ada tanda wakaf? Rabbana atina fid dunya hasanah. Mboten enten to? Mboten enten. Maka lek terpaksa mandek tenggene hasanah nanti diulang. Kalau memang depannya pakai Rabbana, tapi kalau pakai Allahumma merdeka mun. Allahumma atina fid dunya hasanah mandek monggo, wa fil akhirati hasanah mandek monggo. Karena sudah dirubah, ini bukan bentuk Al-Qur'an tapi sudah bentuk doa. Paham napa mboten? Ayo sing pinter ngaji, ngerti, memahami, ngamali ben bener. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah niki terus dibaleni lek mandek ning kono. Hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Karena tidak ada tanda waqaf, jangan sok sembrono mandek bukan pada tempatnya. Itu namanya memperkosa. Terusaken. Wang ki ngetokno wang. Mulane tiyang niki lek berjuang kober maju mengeluarkan uang, oleh Allah akan diganti juga dengan berjuang. Beroleh beras, oleh baju, uang oleh uang. Orang yang berjuang, orang pejuang niki mpun to kerep oleh beras, oleh baju, oleh uang. Sarung ora tau tuku. Gus Hasim iki sarung ora tau tuku insyaallah. Karena apa? Gus Hasim niki rajin berjuang. Mbak Allah diganti ing tangsurullaha yang surkum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau kita ingin ditolong Allah, ayo lebih dulu kita menolong Allah. Cara menolong Allah berjuang. Ayo kok berkajine kudu kok, bermulange kudu kok, berzikire ya kudu kok, berwiridane ya kudu kok, berdigawe zikir teko dhewe rezekine. La ilaha illallah raqaitat. La ilaha illallah hulani. La ilaha illallah amplope. Lek amplope ora penting. Sudahlah, kalau berjuang ikhlas karena Allah pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya setelah mujahid as-sultan ayil adil, orang yang kalau meninggal dunia harus ditangisi. Kita harus merasa kehilangan. Yang keempat ialah pejabat yang adil. Sinten? As-sultan al-adil, pejabat yang adil. Maka pejabat sing adil sedo ayo ditangisi. Kita merasa kehilangan besar, maka dikauli. Ada kaulnya Bung Karno, ada kaulnya Gus Dur, ada napa mboten? Enten ada kaulnya yang lain. Yo setelah presiden gubernur, pokoknya gubernure adil sedo ditangisi, mudune bupati adil sedo ditangisi, dikauli, mudune Pak Kepala
desa ngono to ya sedo pokoke adil ditangisi ini as-sultan al-adil wis jame selak entek nomor 5 terakhir al-ghani ayis sakhi orang yang kaya luman wong sugih dermawan ki nyah karo aja gur nyoh tok lek nyotok pokok aweh lek nyah dikenyah-kenyah dulu kemudian lalu nyoh diwehno saya memberi ini uang dari mana uang rakyat lek ngerampas nek rakyat to diwehno wong halo sedekah kuwi lek saka sing haram ndak diterima mane nyah diawali lalu jadinya nyoh dadi dikenyah-kenyah riyen aku oleh duit ki teko endi min aina iktasabau terus duit iki tak wehne pos kudu genah digunakne nggo apa nggo mbela Islam nggo mbela ilmu nggo ngragati perjuangan agama kuwi jenenge nyoh telah diawali dengan nyah lalu jadinya apa? Mulane sing ngerti ya, ada nyah, ada nyoh. Jangan hanya nyoh, tapi dimulai dari nyah ben dadi amal, ben dadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa ma yakfi wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.